Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Ari Susanto. Di sini saya akan berpresentasi tentang hukum Ohm. Ini pakai center tuh di Yang ini. pertama, penemu hukum Ohm yang bernama George Simon Ohm pada tanggal 16 Maret 1789 sampai 6 Juli 1854. Seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tekanan konduktor di dalam sirkuit yang umum disebut hukum Ohm. Selanjutnya, pengertian dari hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar tegangan listrik pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengaliri penghantar. Sebuah penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai hambatan tidak tergantung terhadap besar dan polaritas tegangan yang diberikan terhadap penghantar atau nilai hambatannya haruslah konstanta tetap. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, dikarenakan adanya penghantar ohmik dan non-ohmik, tapi istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan dengan saudara Darren Stefanus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang hukum Ohm dari saudara Bimo Ari Susanto. Di sini saya akan menerangkan tentang rumus hukum Ohm. Secara matematis, rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir di dalam sebuah penghantar dalam satuan ampere, sementara V adalah tegangan listrik yang ada di kedua ujung penghantar dalam satuan volt. Di sini ada segitiga V, I, dan R, di mana V sama dengan I kali R, dan I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akan dilanjutkan dengan saudara Devin Adnan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Adnan. Saya akan melanjutkan dari saudara Darren. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal setting DC generator atau power supply untuk menghasilkan output tegangan 10 volt. Kemudian atur nilai potensiomer ke 10 ohm. Berapakah nilai arus listrik? I. Masukkan nilai tegangan yaitu 10 volt dan nilai resistansi dari potensiomer yaitu 10 ohm ke dalam rumus hukum Ohm seperti di bawah ini. Pertama, I sama dengan V garis miring R. Terus I sama dengan 10 garis miring 10. I sama dengan 1 ampere. Maka hasilnya adalah 1 ampere. Di sini saya akan menampilkan video animasi. Arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial dari satu titik ke titik yang lain. Hubungan perbedaan potensial dan kuat arus listrik pertama kali diselidiki oleh George Simon Ohm. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan perbedaan potensial. Semakin besar perbedaan potensial, semakin besar arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil perbedaan potensial, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Perbandingan antara perbedaan potensial atau tegangan listrik dengan kuat arus disebut dengan hambatan listrik. Secara matematis kita tulis R sama dengan V per I. R adalah hambatan listrik, V beda potensial, dan I kuat arus listrik. Persamaan ini sering kita jumpai dalam bentuk V sama dengan IR dan dikenal sebagai hukum Ohm. Kuat arus listrik selalu berbanding terbalik dengan hambatan. Kuat listrik akan kecil ketika hambatan besar, dan kuat arus akan besar saat hambatannya kecil. Hambatan dari suatu konduktor bergantung dari panjang dan luas penampangnya. Ketika luas penampang konduktor kecil, hambatannya akan besar, seperti mobil macet ketika masuk ke jalan yang lebih kecil. Hambatan juga besar ketika panjang hambatan konduktornya panjang.
Faktor lainnya adalah bahan dari konduktor itu sendiri yang disebut dengan hambatan jenis konduktor. Secara matematis kita tuliskan R sama dengan rho L per A. R adalah hambatan konduktor, rho hambatan jenis konduktor, L panjang konduktor, dan A luas penampang konduktor. Jika konduktor ini berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya A sama dengan PR kuadrat, sehingga hambatan konduktornya R sama dengan rho L per PR kuadrat. Konduktor yang baik adalah yang hambatan jenisnya kecil. Konduktor dengan hambatan jenis yang besar baik digunakan sebagai insulator. Hambatan jenis konduktor bergantung dengan suhunya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi hambatan jenis konduktor, sehingga hambatan konduktor tersebut semakin besar. Pengaruh suhu terhadap hambatan konduktor dituliskan dengan persamaan R sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa delta T. R adalah hambatan konduktor pada suhu T, R0 hambatan konduktor pada suhu T0, alfa koefisien suhu hambatan jenis, delta T perbedaan temperatur. Sebuah kawat konduktor dengan panjang 1 meter dan luas penampang 5 cm persegi memiliki hambatan 200 ohm. Jika kawat ini memiliki panjang 3 meter dan luas penampang 10 cm persegi, berapakah hambatannya? Dari kawat yang pertama, kita bisa mencari hambatan jenis konduktornya. R sama dengan rho L per A. 200 sama dengan rho 1 per 5 kali 14 minus 4. Rho sama dengan 0,1 meter. Maka hambatan kawat yang kedua, R sama dengan rho L per A. R sama dengan 0,1 kali 3 per 10 kali 14 minus 4. R sama dengan 300 ohm. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.